Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi di channel kami, di channel Catur Channel Official, tepatnya channel belajar mengaji. Alhamdulillah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas suratul Yasin. Yang kita bahas ini adalah yang pertama adalah cara membaca suratul Yasin dengan hukum tajwid yang berlaku. Yang kedua adalah kesalahan-kesalahan apa saja yang sering orang baca ketika membaca suratul Yasin, dan yang ketiga adalah apa hukum-hukum tajwid yang ada dalam suratul Yasin. Namun sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Sekarang di tangan saya sudah ada Mushaf Rasul Utsmani ya. Dan di sini di halaman 440 sudah ada suratul Yasin yang akan kita bahas. Oke, yang pertama adalah bagaimana cara membunyikannya dengan tajwid. Oke, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana membunyikannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون Sadaqallahul azim. Oke, tapi ayat 8 dulu ya. Oke, kesalahan seorang ketika membaca suratul Yasin adalah ketika di ayat pertama orang banyak yang membunyikan dua ketukan. Jadi banyak orang yang baca Yasin ini Yasin gitu. Dan itu pernah saya dengar ketika saya dahulu sering berkumpul gitu di malam Jumat, Yasinan gitu. Ada yang bacanya Yasin. Nah, itu nggak boleh dibaca dua harokat sinnya. Kalau ya-nya boleh dibaca dua harokat, tapi sinnya nggak boleh dibaca dua harokat. Berapa panjang harokatnya? Nah, di sini kita boleh bunyikan 6 harokat. Yasin, Yasin. Jadi nggak boleh baca Yasin. Oke. Sekarang hukumnya ya. Hukum yang di huruf ya adalah mad tobi harfi. Oke. Dan sin di sini hukumnya adalah mad apa nih, ada yang tahu nggak? Mad lazim mukhaffaf harfi. Oke, mad lazim mukhaffaf harfi. Kita panjangkan 6 harokat. Yasin, Yasin. Oke, itu ya. Kesalahan seorang ketika membaca suratul Yasin di ayat kedua adalah ketika membaca di huruf qafnya terkadang tertukar dengan huruf kaf. Jadi bacanya tidak wal Qur'anil haq, wal Qur'anil, wal Qur'anil. Ya, terkadang tertukar dengan kaf. Harusnya dibaca qaf, seorang itu membaca huruf kaf. Oke. Dan di sini depannya ada ha. Nah, di sini kadang tertukar dengan huruf ha. Oke, yang harusnya hakim. Tapi seorang kadang bacanya hakim. Beda hakim dengan hakim, oke?
Ha besar dengan ha tipis itu sangat berbeda. Oke. Kalau ha tipis itu keluarnya makhrajnya dari tengah tenggorokan, tapi kalau ha keluarnya dari bawah tenggorokan. Oke. Him. Nah, itu kalau misalnya kita ingin membaca hakimnya ini 2 harokat, boleh saja gitu. Karena sini hukumnya mad arid disukun. Nah, yang salah itu adalah ketika seorang baca hakim di sini adalah pendek. Wal Qur'anil hakim in, nah itu nggak boleh. Ya, tapi kalau seorang membaca 2 harokat itu masih boleh. 2, 4, 6 itu boleh. Oke, hukumnya ada mad arid disukun. Wal Qur'anil hakim. Nah, gitu. Lanjut ke ayat ketiga. Ketika seorang baca suratul Yasin di ayat ketiga, terkadang dengungnya tidak sempurna di innaka, ya. Dengungnya tidak sempurna, mungkin gara-gara tergesa-gesa gitu. Jadi nggak sempurna gitu, yang harusnya 3 ketukan lah. Innaka laminal mursalin. Terkadang bacanya pendek. Innaka laminal mursalin. Enggak sempurna gitu ketukannya ya. Lalu di mursalin, di sini muru. Nah, terkait tentang huruf ra, di sini ada ra tafkhim dan ra tarqiq. Nah, lihat di sini. Apabila ra sebelumnya ada harakat fathah atau dhamma, maka kita bacanya secara tafkhim, yaitu ditebalkan. Mursalin. Nah, di sini lihat nih, lin. Di sini di sini lagi man arid lisukun nih. Apabila dan tadi kita di ayat kedua hakim itu baca 2, maka di ayat ketiganya salin, man aridnya juga 2 harokat. Oke. Innaka laminal mursalin. Gitu ya. Lanjut ke ayat keempat. Seseorang yang membaca Quran sering salah di nah itu kadang orang bacanya hamzah. Ala siratim, ala, tidak boleh ala, tidak boleh bacanya hamzah. Oke? Kita membacanya dengan ain. Ala siratim, ala. Kalau hamzah letaknya dari bawah tenggorokan, kalau ain letaknya dari tengah tenggorokan keluarnya. Ala siro. Nah, di sini kadang orang baca sin. Yang harusnya dibaca si. Orang kadang bacanya sin. Ala siro. Beda siro sama siro. Siro. Beda ya bunyinya, sod dengan sin. Oke. Lalu terkadang orang baca di ayat keempat surat Yasin ini, di to-nya itu juga dibaca ti. Jadi tidak sirotim ti. Jadi sirotim ti. Beda ti sama ti. Kalau ti itu bunyi dari to, kalau ti itu bunyi dari ta. Oke. Sirotim mustaqim. Oke. Ala di sini ada hukumnya mad tabi'i, oke? Siro juga mad tabi'i. Tim. Nah, ini tanwin bertemu dengan mim, idgham bi gunna, oke? Idgham bi gunna tahu ya? Apabila nun dan tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, min dan waw, yanmu, kalau kita singkat ya, yanmu. Kita masukkan sekaligus kita gunnah sirotim mustaqim, taqim. Oke. Takim di sini juga mad arid disukun. Ya, kalau misalnya di ayat 2, 3 bacanya 2 harokat mad arid, maka di ayat keempat juga sama. Kita baca 2 harokat. Kesalahan di ayat kelima yang orang sering baca adalah di huruf zai. Kadang orang bacanya tertukar ya dengan za. Nah, ingat ya, huruf Z ini beda dengan Z ya. Dengan Z Indonesia. Huruf Z ini beda dengan Z Indonesia ya. Kalau misalnya Z ini ada punya sifat yang dinamakan sofir. Okay?
Sofir itu sofir dari zai ini ada yang mengatakan seperti lebah gitu kan. Gitu. Nah gitu kalau misalnya sofir dari zai gitu ya. Kalau misalnya di buku tajwid, sofir itu didefinisikan dengan suara tambahan. Nah, ada yang mencukupkan sampai situ saja, nggak usah dikhususkan. Oh ini seperti lebah loh, katanya nggak perlu gitu. Ada yang berpendapat seperti itu, ya. Tapi untuk mempermudah, ya bunyinya memang mirip lebah, gitu ya. Tanzilal azizir rahim. Zi. Nah, tidak boleh keluar lidahnya. Zi. Ya, lihat di lidahnya nih. Nah, nggak boleh keluar ya. Di sini ya. Zi. Nah, kalau misalnya kita posisi letaknya sudah benar, pasti bunyinya pun pasti juga akan bagus gitu. Tanzilal azizir rahim. Ziru. Nah, di sini ro-nya ro tafkhim ya. Kenapa ro-nya tafkhim dibaca tebal, teman-teman? Karena sebelumnya, lihat nih, sebelum ro-nya ada apa ini? Ada hamzah wasal. Nah, kaidah tafkhim. Kalau misalnya sebelumnya ada hamzah wasal, maka ditebalkan. Tafkhim. Tanzilal azizir rahim. Kalau misalnya kita ingat ya, kalau di sini him hukumnya mad arid disukun juga. Nah, di sini tadi kita 2 3 4 5. Jadi kita baca 2. Di sini juga ikut 2. Tapi kalau misalnya 2 di ayat kedua, 3 4 5 kita baca 4, maka seterusnya 4 ya. Tanzilal azizir rahim. Oke. Lanjut di ayat ke-6. Kita lihat nih, di sini banyak yang menunjukkan huruf-huruf yang mesti didengung ini, teman-teman. Oke. Nah, terkadang seseorang salah di ayat ke-6 adalah kesalahan di dengungnya ya. Kalau misalnya orang bacanya seperti ini, itu zero qauman ma zero abauhum fahum ghafilun. Nah, itu banyak yang tidak sempurna dengungnya ya. Nah, di sini saya akan contohkan dengungnya nih. Yang pertama ada di litundiro. Nah, di sini ada hukumnya adalah ikhfa, oke? Litundiro. Oke. Di situ 3 rakaat ya. Nah, di sini mesti monyong karena ada wawu di sini ya. Ingat makhrajul huruf wawu mesti membulatkan bibirnya. Qauman tidak qauman ma. Oke. Mamma di sini ingat didengung juga ini ya. Nun bertemu dengan mim idgham di gunnah. Nah, di sini ada mamanya nih. Apa hukumnya nih? Lihat di sini ya. Sini ada alif. Nah, ma-nya itu perhatikan ya. Ada alif setelah fathah bertemu dengan hamzah yang terpisah ya. Terpisah, tidak menyatu. Nah, maka di sini dihukumkan dengan mad jaiz munfasil. Oke, berapa panjangnya? Panjang dari mad jaiz munfasil kita boleh panjangkan 2, 4 atau 5. Biasanya saya ketika membaca hukum dari mad jaiz munfasil di sini saya biasanya membaca 4 ya. 4, pokoknya ada benderanya biasanya saya baca 4. Kecuali kalau benderanya ini bertemu dengan tasydid atau bertemu dengan sukun. Nah, itu saya baca 6. Nah, undiro. Di sini ada ikhfa. Aba. Di sini ada hamzah. Di mat apa nih? Hamzah bertemu dengan alif. Ada mat badal ya. Badal ini sekilas mirip dengan mat taubi'i ya, tapi khusus mat badal ada hamzah di situ. Yang membedakannya ada hamzah. Abauhum. Nah, lihat di sini teman-teman. Di sini ba kita boleh panjangkan
4 harokat. Oke, di sini bertemu dengan hamzah. Nah, kita lihat di sini abahum. Apakah dia satu kata atau berlain? Dia pisah gitu ya hamzahnya. Di sini kan ba ini kan ada mat tabi'iyah, alif setelah fat. Nah, bertemu dengan hamzahum. Hum di sini ada izhar syafawi. Go sini mat tabi'i filun. Mad arid li sukun. Kita boleh panjangkan 2 4 atau 6. Oke, lanjut. Laqad haqqal qawlu ala laqad haqqal qawlu. Laqad. Nah, kesalahan seorang ketika membaca suratul Yasin di ayat ke-7 adalah terkadang dia tidak mengqalqalakan dalnya. Laqad, kan harusnya laqad haqqal. Kadang orang bacanya laqad haqqal qawlu ala. Laqad haqqal qawlu ala. Nah, itu enggak boleh laqad. Ya, ingat kalau misalnya da itu mesti dipantulkan karena dia termasuk sifat yang memiliki sifat qalqalah. Laqad, benar laqad, oke. Laqad haqqal qawlu ala. Nah, di sini ada la-nya ini adalah mat tabi'i bertemu dengan hamzah depannya. Maka mad jaiz munfasil kita boleh panjangkan 2 4 5. Ala aktsarihim. Him di sini mim. Nah, di sini mim bertemu selain mim dan ba ya. Hukumnya izhar syafawi. Fahum, hum di sini juga izhar syafawi. La mat tabi'i yu minun. Nah, di sini ada yu minun. Ingat di atas waw di sini ada hamzah, oke? Ada tekanan jadi la yu, tidak la yu minun, nggak boleh la yu minun, tapi ada tekanan la yu minun, nun. Nah, di sini mat arid li sukun. Oke. Lalu di ayat ke-8 kita perhatikan kesalahan seorang nih. Fi-nya itu terkadang inna ja'alna fi a'naqihim. Nah, dibaca 2. Kadang orang baca gitu, ya. Perhatikan di ayat ke-8 inna ja'alna fi kebanyakan orang bacanya pendek gitu 2 harokat. Nah, harusnya baca boleh sih baca 2 harokat gitu, tapi mesti konsisten gitu. Kalau misalnya dari awal dia bacanya 2 maka seterusnya dibaca 2 gitu. Nah, kadang orang nggak konsisten gitu, yang ada bendera dibaca 2 gitu. Kadang 4, kadang 2, kadang 4. Ini nggak boleh ya. Inna ja'alna fi. Nah, di sini nah, terang orang kalau misalnya membaca ain ini terkadang setengah-setengah gitu. Fi a'naqihim. Harusnya langsung aja ke tengah gitu. Fi a'naqihim. Nah, gitu ya. A'naqihim. Nah, di sini yang goin nih. Ingat, goin bukan huruf qalqalah. Terkadang seorang baca goin ini dikolkolakan. Contoh gini. Fi a'naqihim aglalang. Sebenarnya kalau goin itu bukan huruf qalqalah, nggak boleh. Nggak boleh dipantul, jadi lalang fahiya ilal anqani fahum mukmahun. Oke. Langsung aja kita bahas hukum tajwidnya ya. Kita lihat di sini inna, di sini kita gunakan ya. Na mat tabi'i ja'alna, na mat tabi'i fi mat jaiz munfasil a'naqihim, na mat tabi'i him. Izhar syafawi ya. Izhar syafawi. La di sini mat tabi'i, la ikhfa fahiya ilal alqa mat tabi'i hum. Sini mim bertemu dengan mim, idgham mislain ya. Idgham mislain atau idgham mimi. Muqmahun. Di sini ada mad arid li sukun. Oke, sadaqallahul. Jadi teman-teman, kita telah membahas bagaimana baca suratul Yasin dengan baik dan benar. Kita juga telah membahas kesalahan-kesalahannya dan kita telah
membahas hukum-hukum tajwid yang ada di suratul Yasin. Silakan teman-teman, jikalau ada kritik dan saran, silakan komentar di bawah dengan baik dan sopan. Di sini kita belajar sama-sama, tidak ada yang saling menggurui sebenarnya. Oke, jangan lupa teman-teman untuk men-share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman Anda yang ingin belajar mengaji. Saya Catur Nurjanto, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.